Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andreas Alkafi, kelas 11 KJC. Kali ini saya akan mempresentasikan pertemuan 5 dan pertemuan 6. Pertemuan 5, standar komunikasi data adalah komunikasi data untuk merencanakan dan membangun suatu jaringan secara efektif. 1. Definisi standar komunikasi data. Suatu standar yang terbuka atau open standard diperlukan untuk interkoneksi sistem, perangkat maupun jaringan yang berasal dari vendor maupun operator. Kalau badan-badannya yang menetapkan standar resmi suatu negara diantaranya satu itu Indonesia, nama badannya Menkominfo. 2 Inggris, nama badannya British Standard Institute. Ketiga Jerman, nama badannya Deutsche Industry. Keempat Amerika, nama badannya American National Standard Institute. Yang kedua, standar organisasi. Standar suatu komunikasi diperlukan agar terdapat keseragaman sehingga komunikasi memungkinkan untuk suatu dilakukan sebagaimana mestinya. Yang A itu Badan Standar Eropa. Satu itu SEN atau Senelec. Standardization atau European Committee for Standardization sebagai standar teknologi informasi. Yang kedua ETSI atau biasa disebut European Telecommunication Standard Institute sebagai badan independen yang menetapkan standar untuk komunikasi Eropa. Yang ketiga CEPT biasa disebut Conference European des Administrasi des Posted et des Telekomunikasi sebagai jenis badan yang melakukan pekerjaan seperti halnya ETSI. Yang kedua ISO, International Organization for Standardization. ISO adalah sebuah badan multinasional yang didirikan tahun 1947 sebagai badan yang melahirkan standar-standar aspek model OSI, Open System Interconnection, dan berbagai bidang termasuk jaringan komunikasi data. Itu pertemuan 5. Yang ke pertemuan 6, standar komunikasi data, Internet Engineering Task Force atau disingkat IETF adalah sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak atau baik itu individual ataupun organisasional yang tertarik dalam pengembangan jaringan komputer dan internet. Yang kedua, Open System Internet Interconnection atau OSI adalah suatu referensi untuk memahami komunikasi data antara dua buah sistem yang saling terhubung. Ketiga, Open System Interconnection lagi, OSI. Pembagian tersebut memiliki kelebihan sebagai berikut. Pertama, membuat komunikasi jaringan ke bagian yang lebih sederhana. Kedua, mencegah efek perubahan dalam sebuah layer mempengaruhi layer yang lain sehingga dapat perkembangan lebih cepat. Yang ketiga, mode OSI dibuat untuk mengatasi berbagai kendala internet working akibat perbedaan arsitektur dan protokol jaringan. Keempat, Open System Interconnection atau OSI. Masing-masing vendor menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda. Contohnya dari Open System Interconnection atau OSI, lapisan-lapisan dari OSI atau ISO antara lain: 1. Physical atau fisik lapisan 1, data link lapisan 2, network lapisan 3, network lapisan 3, transport lapisan 4, session lapisan 5, presentation atau presentasi lapisan 6, application atau aplikasi lapisan 7. Fungsi-fungsi dari layer atau lapisan OSI. Physical layer lapisan ini berhubungan dengan kabel dan media fisik lainnya yang menghubungkan satu peralatan jaringan komputer peralatan jaringan komputer lainnya. Fungsi-fungsi dari layer atau lapisan OSI. Hal-hal penting yang dapat dibahas lebih jauh dalam lapisan fisik ini adalah karakteristik fisik daripada dan antar muka. Yang kedua, sinkronisasi bit. Yang ketiga, data rate atau laju data. Yang keempat, kemungkinan tabrakan antar dan sangat tinggi.
Fungsi-fungsi dari layar atau lapisan OSI. Data link layer. Lapisan data link layer berfungsi mentransformasi lapisan fisik yang merupakan fasilitas transmisi data mentah menjadi link yang reliable. Yang kedua, data link layer. Lapisan ini terbagi atas dua bagian, yaitu media access control atau MAC yang mengatur bagaimana sebuah peralatan dapat memiliki akses untuk mengirimkan data, dan logical link control atau LLC yang bertanggung jawab atas sinkronisasi frame. Sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.